Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Roma 3-0 Cremonese. Babak kedua yang meyakinkan. Saya memang tidak berharap apapun dari Cremonese, tetapi mereka tampil bahkan di bawah ekspektasi rendah tersebut. Hingga menit ke-60, Grigio Rossi bertahan dengan jumlah pemain, sering terjatuh di lapangan dan berusaha mematikan permainan. Lalu dari situasi sepak pojok, Cristante menjadi penentu. Ini kisah klasik ketika tim underdog tandang bermain sampai kebobolan. Setelah gol tercipta, Cremonese seperti menyerah, meskipun beberapa pemain tetap mencoba menciptakan sesuatu. Sementara Roma terus mengontrol laga hingga meraih kemenangan besar pertama mereka di Liga musim ini. Kemenangan penting sebelum rangkaian laga berat yang akan sangat menentukan. Penilaian pemain. 1. Miles Sevillar, salah satu clean sheet paling mudah dalam kariernya. Hanya sekali benar-benar diuji saat menghadapi situasi 1 lawan 1 dengan Vardy. Ia tampil sempurna. Selebihnya, seperti menonton pertandingan dari barisan terdepan karena Cremonese hampir tidak melakukan serangan balik. 2. Gianluca Mancini, sulit menilai lini belakang karena Cremonese tidak memberi ujian berarti. Momen paling diingat adalah sundulannya yang membentur Mistar di babak pertama. Selebihnya, statistik menunjukkan ia tampil solid. Kita percaya pada statistik. 3. Evan Dika, pertandingan luar biasa, baik dalam bertahan maupun menyerang. Mencetak gol dari bola mati yang praktis mengunci laga. Dalam bertahan, ia mendapat skenario ideal, lawan tidak mencoba mengekspos ruang lewat serangan balik, melainkan berduel udara. Itu adalah habitatnya, dan di sana ia nyaris tanpa celah. 4. Daniele Gilardi, tampil sangat baik di babak pertama dan diganti bukan karena kesalahan, melainkan demi meningkatkan tekanan ke Cremonese. 5. Mehmet Zeki Çelik, laga yang biasa saja. Kreativitasnya kurang terlihat dan ia juga jarang diuji dalam bertahan. Sebenarnya saya memperkirakan Rennes yang akan dimainkan karena Cremonese begitu pasif dan tidak perlu banyak penahanan. Namun Çelik tetap bermain penuh dan performanya tergolong standar. 6. Manu Kone, mulai menemukan ritme, tetapi belum impresif. Dari segi kerja dan progresi bola tak ada keluhan. Pertanyaan muncul soal penyelesaian akhirnya, atau lebih tepatnya, seruan keputusasaan, namun itu bukan hal baru. Babak pertama cukup sulit baginya menembus lapisan penjagaan, setelah menit ke-60 lebih mudah, tetapi tanpa kesan istimewa. 7. Brian Cristante, tanpa ragu pemain terbaik laga ini. Pertandingan melawan Cremonese adalah habitat idealnya. Lawan tidak melakukan pressing, waktu sangat longgar, dan opsi umpan tersedia. Bahkan tanpa gol pun ia sudah tampil dominan, mengendalikan tempo Roma. Catatannya, 11/15 duel dimenangkan, 3 umpan kunci, 4 tembakan. Namun yang paling penting, gol dan assist yang menutup pertandingan. Tanpa itu, situasinya bisa lebih sulit. 8. Wesley, tidak mengesankan. Seperti yang saya tulis saat jeda, ia belum sepenuhnya pulih dari cedera dan kurang efektif. Hanya 2/10 duel dimenangkan dan tanpa satu pun dribble sukses. Sempat ada peluang lewat umpan ke Pisili, tetapi bola melenceng. Wesley masih tanpa assist di Liga. 9. Brian Zaragoza, seolah meraih gelar doktor dalam ilmu kesibukan. Banyak berlari, lebih banyak menggiring cukup sukses tetapi hasil akhirnya tidak konsisten. Bisa saja melepas umpan silang bagus ke Mancini atau Malen, atau justru berakhir di garis akhir atau terhenti penjagaan. Lumayan, dan pergantiannya bisa dimaklumi. 10. Lorenzo Pellegrini, laga berkualitas dari sang kapten. Kreatif, aktif mengirim bola ke kotak penalti, total 8 percobaan crossing, 2 tepat sasaran, 3 umpan kunci, serta assist untuk Cristante. Satu-satunya catatan mungkin duel fisik yang kurang kuat, tetapi ia memang bukan diturunkan untuk beradu fisik.
Secara keseluruhan sangat baik. 11. Donyell Malen, kembali memberi pergerakan besar di lini depan. Selalu mencari momen, menerima bola dengan orientasi ke depan dan langsung menyerang. Fakta menarik 1, rata-rata 5 tembakan per laga bersama Roma. Fakta menarik 2, sudah 5 pertandingan beruntun ia mencatat kurang dari 10 umpan akurat. Gambaran jelas striker Belanda yang sangat fokus ke gawang. 12. Neil El Ainoui, masuk untuk membantu progresi bola melawan Cremonese yang sangat pasif. Lebih relevan dalam serangan dibanding Gilardi, memberi beberapa umpan bagus. Di pertahanan sempat mendapat kartu kuning, tetapi tidak berdampak besar. Ia tidak mengubah arah laga, namun meningkatkan kualitas permainan. 13. Lorenzo Venturino, tampil menarik. Aktif mencari rekan di depan dan sekali melepaskan tembakan indah. Laga seperti ini memang waktu yang tepat memberi menit bermain untuk pemain muda, dan ia memanfaatkannya. Nicolo Pisili, saya kurang paham mengapa ia masuk sangat terlambat. Dari sisi energi dan ancaman, ia bisa memberi keunggulan pada siapapun. Pisili mampu mempercepat permainan di tengah dan meningkatkan potensi serangan. Pertanyaan yang mungkin tak populer, haruskah Kone tetap starter jika Pisili bermain seperti ini? 15. Jan Ziolkowski, masuk di akhir laga dan tidak meninggalkan kesan berarti. Nasional. Pemain asal Turki itu tetap menjadi andalan tetap dalam skuad Gasperini, meskipun kontraknya dengan Roma berakhir pada tanggal 30 Juni, tulis Giorgio Marotta di Il Corriere dello Sport. Pihak manajemen bek sayap tersebut menuntut gaji bersih sebesar 4 juta euro, angka yang menurut manajemen olahraga Roma tidak berkelanjutan pada tahap ini. Usulan tersebut menyerukan sedikit peningkatan dari penghasilannya saat ini sebesar 2 juta euro, tetapi tanpa melebihi angka 2,5 juta euro. Sementara itu, beberapa klub internasional besar mulai mencurigai kemungkinan transfer gratis, dari Juventus hingga setidaknya 2 klub pesaing Premier League, termasuk Fulham dan Newcastle, belum lagi rumor yang datang dari Bundesliga, Stuttgart tertarik.